Baik, saudara sekalian, kita sudah memasuki topik ke-6 ya. Topik ke-6 ini ada dua materi yang saya rangkum, yaitu teknik analisis dalam proposal LTA serta proposal penelitian bagian pendahuluan. Nah, di dalam tugas di sini sudah Pak Bayu berikan ada 3 nomor yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah ada berapa teknik analisis dalam LTA yang saudara ketahui. Kemudian nomor 2, jelaskan teknik analisis yang saudara ketahui tersebut. Nah, ini materinya sudah Pak Bayu berikan dalam video ini, dan juga PowerPoint-nya akan segera diberikan di Google Classroom. Semua materi sudah ada. Kemudian yang tugas berikutnya adalah susunlah proposal LTA bagian pendahuluan sesuai dengan rencana penelitian saudara dengan memperhatikan pedoman penulisan LTA. Nah, mohon kalimat ini diperhatikan dengan baik ya. Jadi yang Anda disuruh membuat proposal LTA bagian pendahuluan sesuai dengan rencana penelitian saudara dengan memperhatikan pedoman penulisan LTA. Jadi materi yang dipakai di situ adalah pertama materi tentang metode penelitian ya, di buku metodologi penelitian, dan juga buku di pedoman penulisan LTA. Ada 2 buku yang dipakai untuk membuat tugas nomor 3, ditambah juga dengan PowerPoint presentasi yang Pak Bayu berikan. Baik, kita lihat pembahasan untuk soal nomor 1 dan 2. Bagaimana cara menjawabnya? Di sini sudah Pak Bayu berikan di slide presentasi teknik analisis dalam LTA. Nah, di dalam LTA, teknik analisis yang digunakan itu sederhana ya, saudara sekalian, tidak serumit skripsi. Karena saudara masih diploma 3, ibaratnya masih baru belajar mengenal penelitian. Tidak rumit, jadi teknik analisis yang dipakai. Ada 2 teknik analisis. Yang pertama teknik analisis kualitatif, kemudian yang kedua adalah teknik analisis kuantitatif. Jadi ada kata kualitatif dan kuantitatif. Apakah yang dimaksud dengan teknik analisis kualitatif? Teknik analisis kualitatif adalah teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif. Jadi maksud teknik analisis kualitatif itu ada banyak macam ya. Misalnya ada teknik SWOT di situ ya. Ada teknik matriks BCG untuk penyusunan strategi. Ada beberapa macam teknik, tapi yang dipakai di sini adalah teknik deskriptif kualitatif. Jadi saudara hanya menjelaskan, menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi ya. Teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh dan dipaparkan sedemikian rupa dan sistematis sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan. Nah, contoh LTA yang menggunakan teknik analisis kualitatif biasanya tidak menggunakan kata pengaruh A terhadap B, tidak demikian. Biasanya langsung memaparkan ke variabel atau peubah penelitiannya. Misalnya upaya supervisor dalam meningkatkan kualitas layanan makanan di restoran apa gitu ya. Kemudian peranan manajemen dalam meningkatkan kepuasan pelanggan atau tamu yang makan dan minum di restoran apa gitu ya. Dan prosedur pengadaan bahan makanan di hotel ABC. Nah, seperti itu. Jadi biasanya tidak ada kata pengaruhnya. Nah, itulah yang biasanya berlaku di Stipartiat Majaya. Selanjutnya teknik analisis kuantitatif. Nah, ciri-ciri teknik analisis kuantitatif itu menggunakan statistik untuk dapat membuktikan suatu teori. Nah, di situ ada beberapa ciri menggunakan uji validitas dan reliabilitas instrumen. Biasanya menggunakan kuesioner. Instrumen ini contohnya kuesioner, atau kuesioner adalah instrumen dan harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian ada uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas dan multikoliniaritas, dan ada regresi sederhana dengan persamaan Y sama dengan A tambah BX. Tapi Anda tidak perlu mengkhawatirkan penelitian dengan kuantitatif, karena sebenarnya penelitian kuantitatif
tidak serumit yang dibayangkan karena sudah menggunakan program software SPSS, yaitu Statistic Package for Social Science. Jadi tidak perlu dikhawatirkan jika Anda memilih teknik analisis kuantitatif ya, karena sudah dibantu program SPSS itu, jadi sangat mudah. Nah, saudara sekalian, penelitian ini Anda boleh pilih yang mana saja sesuai dengan kemampuan dan minat Anda sekalian. Tidak harus kualitatif, tidak harus kuantitatif, yang mana saja, yang penting memenuhi standar daripada penulisan LTA Stipar Triatmajaya. Baik, itu untuk teknik analisis secara singkat. Kemudian proposal LTA. Nah, saudara diminta nanti membuat proposal LTA ya di bagian pendahuluan. Nah, tugas ini sangat akan berkaitan terus dengan tugas-tugas berikutnya pada minggu-minggu selanjutnya. Di minggu ini kita akan membuat bagian pendahuluan, tetapi di minggu berikutnya akan berlanjut ke bagian landasan teori, dilanjutkan dengan bagian metode penelitian. Nah, di bagian pendahuluan yang harus Anda pahami dalam bagian pendahuluan itu adalah di sana ada latar belakang. Jadi saudara harus membaca buku pedoman penulisan LTA. Itu kalau nggak salah di halaman 6 sampai 8 di situ ada membahas apa itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Kalian harus paham betul apa yang dimaksud dengan pendahuluan, apa yang dimaksud dengan latar belakang. Nah, Pak Bayu coba bacakan sedikit apa yang dimaksud dengan latar belakang ya. Kita mereview kembali pelajaran pada bab awal. Latar belakang permasalahan merupakan landasan pemikiran kritis yang secara garis besar menunjukkan adanya kesenjangan antara masalah teoritis dengan fakta atau hasil pengamatan di lapangan. Kesenjangan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian. Dengan demikian, latar belakang berfungsi sebagai informasi yang relevan untuk memunculkan pokok permasalahan dan rancangan justifikasi penelitian. Paparan latar belakang biasanya disusun dari hal yang bersifat umum menuju hal yang lebih khusus, sehingga mampu mengantarkan pembaca memahami permasalahan. Yang terpenting dalam latar belakang adanya bukti pijakan teoritis yang mendukung atau bukti empiris yang berasal dari lapangan. Jadi poin di sini adalah dari umum ke khusus, dibuat dari umum ke khusus, kemudian ada kesenjangan apa yang harusnya terjadi dengan apa yang terjadi. Ya, baik secara teori maupun secara praktik. Nah, Anda bisa menggali permasalahan atau yang bisa mencari apa istilah ide-ide itu berasal dari ketika Anda training, bisa juga ketika Anda pernah menginap di hotel tersebut. Tapi yang paling penting di sini, apapun yang Anda buat ya harus nyambung. Ya, harus nyambung. Dari umum ke khusus. Dan jangan lupa, kemudahan dalam mengakses data nanti itu sangat penting dipikirkan dari awal. Jangan sampai ketika Anda sudah selesai membuat proposal ternyata tidak dapat mencari data di hotel tersebut. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, jadi rumus masalah ini mempertegas masalah apa yang Anda mau angkat. Bagaimana rumusan masalah yang baik sudah kita bahas pada bab sebelumnya ya. Biasanya diawali dengan kata tanya, bagaimanakah, apakah, dan seperti itu. Nah, itu untuk rumusan masalah ya. Jadi yang penting rumusan masalah itu harus reliable, istilahnya harus bisa masuk akal masalahnya. Jangan membuat permasalahan yang tidak masuk akal pada masalah yang bisa kita pecahkan berdasarkan teori yang kita miliki dan pengalaman yang saudara miliki juga. Kemudian tujuan penelitian itu menjawab rumusan masalah. Jika rumusan masalahnya 2, tujuan penelitian juga ada 2. Jika rumusan masalah ada 3, maka tujuan penelitian juga ada 3. Manfaat penelitian secara garis besar ada 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu berguna untuk pengembangan ilmu pariwisata, khususnya pada bidang yang saudara angkat.
Misalnya Anda mengangkat bidang FB, pengelolaan FB, berarti pengembangan ilmu pariwisata di bidang food and beverage gitu. Nah, manfaat praktis. Jadi ada dua manfaat teoritis sudah saya jelaskan, kemudian manfaat praktis. Manfaat praktis itu berguna untuk memberikan masukan dan saran kepada manajemen hotel atau restoran apa untuk meningkatkan misalnya kualitas layanan di restoran atau hotel. Nah, ini sesuai dengan judul atau tema penelitian kita ya. Jadi saudara membaca lagi buku pedoman penulisan LTA halaman 5 sampai dengan 8. Nah, contoh judul penelitian Pak Bayu sampaikan adalah upaya supervisor dalam meningkatkan kualitas pelayanan pramusaji di Hotel The Haven Bali Sebenarnya. Ini sudah ada materi di Google Classroom. Kita akan lihat bagaimana judul penelitian yang baik. Oke. Nah, ini contoh latar belakang atau bagian pendahuluan yang bagus dari sebuah LTA. Perhatikan juga penulisannya ya saudara sekalian. Jadi margin kiri 4 cm, dari atas itu 4 cm, dari kanan 3 cm, dari bawah juga 3 cm. Ya, seperti ini. Penulisan nomor halaman juga ingat ya. Kalau bagian awal pada awal bab itu di tengah-tengah, selanjutnya di halaman berikutnya di pojok kanan atas, itu yang Pak Bayu lingkari. Nah, perhatikan penulisnya, semuanya Time New Roman 12. Penulisan bab itu dicetak tebal ya, huruf besar semua. Ini kita sebut bab. Ini adalah subbab atau anak bab, dicetak tebal tetapi huruf besar hanya pada awal kata saja. Nah, ini panduan penulisan ini harus Anda perhatikan sehingga ketikannya menjadi rapi seperti ini ya. Oke. Ya, perhatikan juga di sini alinea ya. Nah, biasanya memakai 7 karakter dari kiri, 1 2 3 4 5 6 7 dan konsisten terus sampai dengan bab 5. Nah, kita lihat isinya saudara sekalian. Nah, di sini sudah mulai dari umum ke khusus ya. Mulai menceritakan Indonesia sebagai daerah pariwisata ya, dan mengarah ke Bali, di mana pariwisata itu memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Yaitu dari Indonesia masuk ke Pulau Bali, menjelaskan keindahan Pulau Bali di bidang seni dan budaya dan ketangguhan Bali sebagai destinasi pariwisata yang bisa menjadi barometer pariwisata di Indonesia ya. Nah, kemudian masuk ke kunjungan wisatawan mancanegara. Dan terasa sudah mulai mengkerucut tadi dari Indonesia, sekarang ke Bali, ke kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Dijelaskan dengan tabel seperti ini, saudara bisa tiru teknik penulisan latar belakang yang seperti ini. Nah, perhatikan setiap tabel, penulisan tabel jangan lupa mengikuti buku pedoman seperti ini. Jadi ada nomor tabel, judul tabel, kemudian tulisan tabelnya seperti ini ya, dan sumber, jangan lupa sumber, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali tahun 2018. Nanti Anda merujuk pada satu instansi pemerintah atau instansi swasta, jangan lupa isi sumbernya. Bahkan di website pun juga wajib menulis sumbernya di sini. Nah, setiap tabel dijelaskan ya. Berdasarkan tabel 1.1 kunjungan wisatawan mancanegara per tahun di atas dapat dilihat dijelaskan seperti ini ya. Jadi ada tabel, harus dijelaskan tabel itu di paragraf di bawahnya. Nah, selanjutnya setelah mengkerucut ke jumlah wisatawan, di sini mulai masuk ke hotel di mana objek penelitian itu dilakukan ya, penelitian. Jadi langsung masuk The Haven ya, masuk The Haven, mulai menciptakan persaingan ya, pada paragraf ini tentang persaingan. Kemudian di sini sudah mulai mengkerucut ke Hotel The Haven, masuk ke food and beverage ya.
masuk dari food beverage masuk ke lokasi restoran namanya Saben Restoran ya. Nah, di sini mulai menceritakan permasalahan yang ada di Saben Restoran, misalnya pramusaji yang kurang menguasai kemampuan dalam melakukan pelayanan, kurang menguasai SOP dan sebagainya. Ini dapat dari mana? Tentunya dari pengalaman si peneliti ketika melaksanakan praktik kerja industri ya. Tetapi di dalam LTA tidak perlu membahas tentang praktik kerja industri lagi karena ini sudah dua skim yang berbeda. Baru masuk ke supervisor. Nah, kemudian Anda perhatikan menceritakan di sini tentang supervisor, kedisiplinan. Nah, pada intinya paragraf itu menceritakan tentang peranan supervisor dalam meningkatkan kedisiplinan kerja karyawan karena dapat dilihat tadi karyawannya kurang menguasai SOP. Jadi sudah mengkerucut ke upaya supervisor ya, di Saben Restoran Hotel The Heaven Seminyak Bali. Setelah mengkerucut baru dibuat rumusan masalah. Jadi Anda baca lagi lebih detail ya, Anda bisa lihat pola pikirnya sudah cukup runut dari umum ke khusus dan masuk berikutnya ke rumusan masalah. Yang pertama, kendala apa sajakah yang dihadapi supervisor dalam meningkatkan kualitas pelayanan pramusaji pada Saben Restoran di Hotel The Heaven Bali Seminyak? Yang kedua, upaya apa sajakah yang dilakukan supervisor untuk meningkatkan kualitas pelayanan pramusaji pada Saben Restoran di Hotel The Heaven Bali Seminyak? Yang ketiga, bagaimanakah peranan supervisor dalam meningkatkan kualitas pelayanan pramusaji pada Saben Restoran di Hotel The Heaven Bali Seminyak? Perhatikan rumusan masalahnya, menggunakan kalimat tanya, tidak lupa mencantumkan lokasi di mana penelitian itu dilakukan ya. Nah, tujuan penelitian pasti 3 ya, karena rumus masalah 3, tujuan penelitian adalah menjawab semua masalah di atas. Jadi ada 3 menyesuaikan. Anda perhatikan tujuan penelitiannya menjawab ketiga rumusan masalah. Silahkan dibaca tujuan penelitiannya. Kemudian manfaat penelitian ada 2 ya, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, itulah isi dari bagian 1 atau bab 1 bagian pendahuluan, isi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Jadi tugas Anda membuat ini ya, membuat bagian 1 pendahuluan dari proposal LTA yang saudara rencanakan. Nah, pesan Pak Bayu, bekerjalah sekali meraku dayung 2-3 pulau terlampau. Ya, jangan sampai kita membuat banyak proposal tapi tidak ada yang jadi, yang lanjut ke LTA. Buat 1 proposal dari awal, ditekuni, dilanjutkan tahap demi tahap sehingga nanti tiba waktunya proposal LTA dikumpulkan, saudara bisa langsung mengajukan ke Kaprodi untuk mendapatkan pembimbing dan menyelesaikan proyek laporan tugas akhir saudara sekalian. Baik, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Semangat, karena di situasi pandemi yang kita harus punya adalah semangat. Tentunya proses perkuliahan ini akan tidak selancar dengan proses perkuliahan tatap muka karena dibatasi jarak dan waktu. Namun semangat belajar itu tidak pernah dibatasi oleh apapun. Selama kita semangat belajar, kita pasti akan mampu menguasai apapun yang diberikan oleh para dosen. Apalagi sekarang akses internet itu sudah bagus, saudara bisa mencari ilmu dimanapun ya, yang sesuai dengan mata kuliah yang Anda tekuni. Silahkan mencarinya di internet, sangat banyak sumber, silahkan belajar. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikut. Kita akan masuk ke landasan teori dan metode penelitian.